Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya ibu-ibu ya, kita kembali lagi di acara kesayangan kita di rumah Mama Dede. Sudah banyak yang hadir nih dari berbagai majelis taklim yang ada di seluruh Indonesia. Tapi ini perwakilan dari beberapa daerah yang sudah berhasil datang ke sini tuh, itu luar biasa loh. Luar biasa. Karena untuk bisa datang ke acara ini, ngantri 3 tahun ngantrinya, Bu. Parah. Luar Padahal biasa. acara baru berapa bulan ya, Pak? Tapi 3 tahun 3 udah tahun, ya luar biasa. Nah, untuk itu kita pengen tahu nih dari mana aja nih jamaah rumah Mama Dede yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kita mulai dari mana? Ini yang baju merah. Yang kanan. Kerudung merah. Kerudung merah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jamaah Majelis Taklim As-Salam Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekasi Utara. Kayak ada yang gimana gitu ya? Iya, Kak. Kami dari Majelis Taklim Bekasi Utara. Waalaikumsalam. Kayak gimana gitu ya? Iya. Kayaknya kurang apa gitu ya? Kurang oke lah pakai ya, sip deh. Assalam namanya ya Majelis Taklim ya? Assalam Bekasi Utara. Yang kerudung merah dari Majelis Taklim Assalam Bekasi Utara. Yang tengah dari mana ini? Yang kuning-kuning telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majelis Taklim Al Munawaroh Kluwut Bulakamba Brebes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Brebes Mas Bedu. Ya sih Bulakamba Brebes. Lah pada kemkar sama saya Brebes ya. Mau ngapak. Anak dok kasih anak. Anak dok kasih oleh anak dok kasih. Iya. Ya dok kasih enggak. Telur asin. Iya, telur asin. Bawakan ya Bu ya. Iya. Alhamdulillah 1 bakul buat saya Bu ya. 1 bakul. 1 bakul banyak banget. Asik ya. Ibu-ibu yang bajunya kayak telur asin. Pas banget lagi. Pas banget. Jangan-jangan ibu bawa ini lah. Pas banget ya Bu ya. Iya, silakan Ibu. Ya, Dari silakan, mana? Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami rombongan dari Majelis Taklim Jamaah Baitul Mukmin Perwira Bekasi Utara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pas. Bekasi Utara. Dari Brebes, bawang merah, telur asin. Pas banget ya Mas Bedu ya. Nah ya. Mas Bedu. Apa? Saya mau tanya Mas Bedu, waktu setelah menikah sama istri, apakah Mas Bedu langsung ikut ini program kehamilan? Enggak. Enggak ya? Aku langsung ikut program KB. Program kehamilan Mas Bedu. Ini soalnya Ipa punya teman, dia tuh udah bertahun-tahun menikah ya ibu-ibu, tapi belum dikaruniain anak Mas Bedu. Ya mungkin belum waktunya. Kadang-kadang juga waktu itu waktu awal-awal tuh ada temen aku juga ya kan. Awal masih berantem. Belum dikaruniai anak. Pas udah gak berantem baru ada anaknya. Iya, kok gitu bisa kadang-kadang. gitu? Kayak takut belum siap gitu, Bu. Istri saya sempat kosong 1 bulan, terus bulan berikutnya hamil. Karena saya nikah bulan Februari, lahir Desember. Februari. Pas 9 bulan pas udah pas itu. mulai. Terus kebiasaan orang kita nih suka ngitungin orang hamil sama kawin gitu. Iya suka Pak. Iya. Tapi gara-gara teman saya jadi takut ibu buat menikah. Kenapa? Takut kasusnya seperti itu Mas Bedu. Maksudnya? Makanya takut kayak lama juga gitu dapatnya Mas Bedu. Makanya kalau misalnya Mas Bedu punya program kehamilan nih Pak, bisa langsung ke situ gitu maksudnya. Iya, memang ada juga teman yang ikut program bayi tabung. Bayi tabung. Cuman jangan yang tabung 3 kilo, suka meledak. ada yang warna hijau tuh. Iya, itu 3 kilo gampang meledak itu. Yang warna biru juga bagus tuh. Ada warna pink juga tuh. Iya, lebih aman ya warna pink. Udah, pokoknya yang namanya menikah, yang penting kita jalanin aja, takdir di tangan Allah gitu. Berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada PIP. Iya, alhamdulillah, Ma. Bagus dah, Ma. ini mah jadi
Saya punya teman mah, dia udah bertahun-tahun menikah tapi belum dikasih anak gitu mah. Anak belum Yang jadi. jelas, yang namanya manusia normal, siapapun selama dia normal pasti pengen punya Anak. Buah hati ya. Anda silahkan lihat di dalam surat Ali Imran 14. Zuyyina linnasi hubus sawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal haz. Dzalika mataul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada pandangan manusia. Manusia normal, siapapun selama dia normal pasti menyukai 6. Cowok suka cewek, cewek suka cowok, suka dengan anak-anak, suka dengan kekayaan emas perak, suka dengan kendaraan, suka dengan peternakan, suka dengan sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 macam tadi hanya perhiasan hidup di alam dunia, kepada Allah tempat kembali yang baik. Artinya siapapun Anda yang namanya manusia, kata Allah pasti pengen punya anak. Anda lihat orang yang tidak punya anak, nikah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, pasti berusaha pengen punya anak, betul? Minum pil, minum kapsul, minum jamu, diurut, direfleksi dan seterusnya, saking pengen punya anak. Bahkan ada yang bilang, kalau kita menikah belum punya anak, kebahagiaan kita nggak sempurna. Padahal tidak begitu. Jadi menghadapinya dengan iman. Karena Allah berfirman dalam ayat ini, kalau ada keluarga semua anaknya perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga semua anaknya laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada kehendak Allah. Bahkan Allah berfirman, kalau ada orang mandul pun ini kehendak Allah. Jadi cara menghadapinya bagaimana? Maaf, kewajiban kita manusia bekerja, berusaha maksimal sesuai kemampuan yang ada, diiringi dengan doa, tawakal. Berusaha sudah. Minum pil, minum kapsul, minum jamu, diurut, direfleksi, dipijit, ya sudah. Berdoa, ya sudah. Tapi ternyata belum juga dapat keturunan. Masya Allah, kita tidak tahu. Pasti semua yang Allah berikan ada hikmahnya. Tidak ada manusia yang dapat musibah yang tidak ada hikmahnya. Makanya tidak baik kalau ada orang tua. Saya banyak sekali anak-anak muda yang datang ke saya, dia bercerita, saya sedih banget mertua saya. Selalu bilang, kapan kamu ngasih anak sama anak saya? Kapan kamu ngasih cucu sama saya? Kau belum juga punya anak, kata si emak-emak nih si mertua. Itu si menantu sedih curhat ke saya. Ya Allah, sedih deh mas saya sama mertua saya tiap ketemu begitu. Artinya maaf dalam tanda kutip, mertua tadi manusia tidak beriman. Dalam ayat ini Allah berfirman, punya anak, tidak punya anak itu kehendak Allah. Makanya hadapi dengan iman. Anda silahkan lihat surat At-Taghabun ayat 11. Ma asobe bi musibatin illa bi'idznillah. Wa may yu'min billah yahdi qalbah. Wallahu bikulli syai'in alim. Musibah yang menimpa kalian semua diizinkan oleh Allah. Siapa yang beriman kepada Allah, hatinya mendapatkan petunjuk. Dan Allah mencatat segala yang kalian kerjakan. Jadi kata Allah, hadapi dengan iman. Rukun iman yang nomor 6, percaya dengan qada dan qadarnya Allah. Ini kehendak Allah, pasti Allah berikan yang terbaik buat kita. Kewajiban kita bekerja, berusaha. Atau maaf, barangkali dalam tanda kutip, saya ambil contoh. Saya sendiri bukan orang lain. Saya 5 tahun gak punya anak. Orang-orang bilang, deh, dipancing. Saya ambil, ada keluarga, orang tuanya meninggal, anaknya 5. Ambil cowok cewek, dirawat di rumah buat pancingan. Ada 2 lagi, baru saya punya anak. Jadi anak saya 8. Anak 4, 3 perempuan 1 laki-laki. Anak kandung saya 4, 3 laki-laki 1 perempuan. Rame jadi saya mah 8. Bener kalau ada orang bilang pancing bener, saya ngerasain. Boleh jadi, masya Allah kita nggak tahu rahasia Allah. Kebetulan namanya usaha, kita pancing tidak masalah. Boleh. Ngerawat anak yatim apa susahnya? Kewajiban kan nolongin mereka. Ternyata diberikan keberkahan oleh Allah, hikmahnya kita rawat anak yatim piatu dapat anak. Kenapa tidak? Mungkin karena kita memberikan kasih sayang kepada mereka, Allah berikan keberkahan buat keluarga kita. Kan tidak mustahil, rahasianya Allah. Masya Allah, sekarang tidak sedikit
Dari dulu orang yang nggak punya anak, nggak usah jauh deh. Nabi Zakaria sudah tua, tidak juga punya anak, istrinya sudah tua. Makanya Nabi Zakaria berdoa, ya Allah, tulangku sudah rapuh, rambutku sudah beruban, istriku mandul, tapi aku berharap kepadamu. Karena tidak pernah sekalipun doaku tidak dikabul olehmu, ya Allah, kabulkan doaku. Berikan aku seorang anak buat meneruskan kelanjutan kehidupanku. Ternyata sekian tahun kemudian diberikan oleh Allah sesuatu yang kita mustahil. Kalau pakai rasio manusia, kalau pakai rasio Allah tidak ada mustahil. Bayangkan Nabi Zakaria sudah tua, sudah renta, istrinya juga mandul, sudah beruban, kayaknya nggak mungkin punya anak, tapi dengan kudrat iradat Allah tidak ada yang mustahil. Makanya bekerja, berusaha diiringi dengan doa. Insya Allah dikabul apa yang kita mohon. Amin. Amin ya Allah. Amin. Baik. Selain ini jamaah, kita akan lanjutkan kembali tausiah dari Mama Dede. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede. Ya, kita kembali lagi di rumah Mama Dede. Mah, Nawan. tadi kan kata Mama untuk mendapatkan buah hati, salah satu caranya agar dipancing ya, Ma ya. Bagaimana jika seorang istri sudah tua, Ma, misalnya umur 60 atau 50, apakah masih bisa dipancing gitu, Ma? Enggak. Kita kan wajib usaha. Saya tidak jauh-jauh. Saya punya teman jamaah saya di suatu tempat yang saya ngajar setiap minggu sekali. Dari usia 30 sekian terus berusaha minum pil, minum jamu, kemudian juga terus dipijit, direpresi, nggak juga punya anak. Udah saya bilang biarin aja, minta yang terbaik sama Allah. Anda tahu, usia 51 tahun dia hamil, kemudian umur 52 dia melahirkan, dan itu normal. Ini nyata, jamaah saya sendiri yang saya ngaji di tempat dia. Sampai teman-teman pengajian bantuin ngurusin. Dan ini normal. Ipah nanya, apakah bisa sudah tua melahirkan? Kalau Allah berkehendak, nggak ada yang mustahil. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu Kun fayakun. Makanya suami istri yang maaf dalam tanda kutip kebetulan sekian tahun belum juga dikaruniai buah hati, jangan suka berantem saling menyalahkan. Kamu mandul, salah. Dua-duanya berobat ke dokter. Kita tidak tahu. Jangan saling menyalahkan, karena banyak yang saling menyalahkan. Apalagi kalau orang ketiga, maaf dalam tanda kutip, setahu saya kebanyakan kalau keluarga tidak punya anak, si perempuan yang disalahkan. Apalagi mertuanya galak, mertuanya judes, mantu perempuan disalahin. Akhirnya si mantu perempuan nggak tahan, sudahlah ceraikan saya. Diceraikan sama suaminya, lalu mereka masing-masing pada menikah. Si perempuan ini yang punya anak duluan justru. Makanya maaf, selama ini perempuan selalu disalahkan. Padahal yang namanya mandul bukan hanya perempuan. Boleh jadi suaminya pun suami yang mandul. Sekarang kewajiban kita bekerja, berusaha, diiringi dengan doa, saling sabar, saling menasehati. Bukankah semua orang diuji oleh Allah? Wabasyiris sabirin. Siapa yang sabar? Alladzina idza asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang sabar tiap ada musibah dia beristirja, kembalikan kepada Allah. Saya berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Itu yang harus kita lakukan. Artinya seandainya ada orang ditakdirkan mandul, teriak bagaimanapun, marah bagaimanapun, tidak akan merubah keadaan. Sebelum kita lahir, catatannya di Lauhil Mahfuz sudah kering. Harusnya kita ambil hikmahnya. Karena Allah yang tahu kebutuhan kita, bukan kita yang tahu kebutuhan kita, walaupun diri kita. Karena kita diciptakan oleh Allah. Anda lihat Al-Baqarah 216. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesuatu yang kamu benci, tidak suka, boleh jadi ini paling baik buat kamu. Sesuatu yang kamu sangat menyukainya, boleh jadi buruk buat kamu. Allah tahu kebutuhan kalian, kalian tidak tahu apapun. Misalnya, ada keluarga yang tidak punya anak. Berpikirnya positif. Barangkali rezeki saya buat ngebantu orang tua, ngebantu pesantren. Kalau orang Ciamis bilang, manusia nggak ada yang persegi.
Yang dimaksud persegi itu semua yang diinginkan dikabul. Ada orang yang anaknya banyak, ekonominya pas-pasan. Ada orang yang kaya raya, tidak juga punya anak. Ada orang yang gagah perkasa, nggak punya anak. Ada orang kelihatannya ringkih, letoy, kayak sakitan, tapi anaknya banyak. Iya apa iya? Iya. Inilah yang Allah katakan. Wa sa'an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa sa'an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Hanya Allah yang tahu kebutuhan kita. Makanya kalau kita berdoa, ya Allah berikan yang terbaik untuk saya, bukan kata saya. Karena yang terbaik kata saya belum tentu yang terbaik untuk saya. Jangan khawatir, Allah yang ciptakan kita, yang memberikan kehidupan kita juga Allah. Allah tahu persis mana yang kita butuhkan, mana yang tidak kita butuhkan. Makanya walaupun sudah tua, kalau Allah berkehendak, tidak mustahil punya anak. Begitu, Ma. Tadi Mama sempat bilang mancing anak. Tapi biasanya nih, Ma, ya, ini yang sering terjadi nih, Ma. Kesabaran kita diuji ketika kita mau ngangkat anak atau mau ngadopsi anak, itu anaknya tuh kadang-kadang, mohon maaf, nakal. Jadi menguji kesabaran kita tuh, Ma. Manusia serba salah. Yang tidak punya anak, pengen punya anak. Udah punya anak, nakal banget, bandel banget. Jangankan anak orang, anak kandungannya banyak yang nyebelin. Nah, Iya, itu dia maksudnya kesabaran, bagaimana kita mengatasi kesabaran. Jangan sampai kelepasan gitu ya, Ma, ya. Kesabaran jadi uji gitu. Anak itu, di dalam Al-Quran Allah berfirman, anak itu ada 4 kelas. Yang pertama, qurratu ayun. Anda lihat Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min ajwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Dunianya baik, ibadahnya hebat. Siapa yang pengen? Semua pasti pengen. Ini anak qurrata ayun, titik. Perhiasan ya, Ma, ya. Qurrata ayun itu apa? Perhiasan bukan, Ma? Enak dipandang mata. Enak, iya, Enak perhiasan dipandang. dunia. Enak pada mata Nah, gitu. baru Ya. yang kedua perhiasan. Oh, yang kedua perhiasan. Dengerin, Oke, dengerin. siap-siap. Surat Al-Kahfi 46, surat Iya. apa? Al-Kahfi 46. Nah, dengerin nih, ini Iya, yang Ma. perhiasan. Al-malu wal banuna zinatul hayati dunya. Zinatul. Kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian, perhiasan hidup di alam dunia. Wajahnya cantik, wajahnya tampan, kuliahnya benar, nilainya bagus, jabatannya tinggi, pasangannya bagus, kekuasaannya, duitnya banyak, mobilnya luar biasa secara dunia. Dihargai orang, dihormati sama tetangga baik, cuman ibadahnya kurang. Ini yang zinatul hayati dunia. Iya, iya. Dunia doang bagusnya, akhiratnya enggak. Yang ketiga, anak itu fitnah. Anda lihat Fitnah At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya kekayaan yang kalian miliki, anak cucu turunan kalian fitnah, nyebelin, nguji. Bu, anaknya nyolong jemuran, enak nggak dengarnya? Enggak. Bu, anaknya nyolong sepatu di musola, enak nggak? Bu, anaknya tuh ngebuntingin si Anu, enak nggak? Astagfirullahaladzim. Bu, anaknya ditangkap polisi tawuran, enak nggak? Enggak. Ujian harus lulus. Semua orang dapat ujian, jangankan kita, para nabi rasul diuji. Yang keempat, anak itu adu mubin, musuh yang nyata. Anda lihat di dalam At-Taghabun ayat 14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min ajwajikum wa auladikum aduwallakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, sungguhnya istri kalian, anak cucu turunan kalian ada yang menjadi musuh buat kalian. Fahdharuhum, hati-hati kalian, maafkan mereka. Ya, Ma. Oh, Ive dulu, mau nanya? Iya, Naon? silakan, Ive. Misalnya kita sudah diberikan anak, Ma, kita kan harus mengadakan syukuran gitu ya, Ma, ya. Misalnya syukuran 4 Mereka, bulanan, 4 bulanan. syukuran 7 bulanan itu Hamil. penting. Misalnya hamil, Ma. Nah iya, lo Bisa belum lagi. beranak itu Makanya mah. Bisa saya udah kaget. bisa dikasih anak kan berarti hamil kan, Ma, dikasih anak tapi belum keluar gitu. Jangan bela diri, balik deh. Namanya Kalau hamil. ada orang hamil, Misalnya gitu kalau ya. ada orang hamil, apakah syukuran 4 bulanan atau 7 bulanan itu wajib, Ma? tidak wajib, sebagai tanda syukur aja. Kenapa 4 bulanan, 7 bulanan? Anda lihat As-Sajdah ayat 9. Summa sawwahu wa nafahu fi min ruhihi wa ja'alakumus sam'a wal absara wal afidah qalilam ma tazkurun. Lalu aku sempurnakan janin dalam rahim seorang ibu. Aku berikan hati buat berpikir. Aku berikan mata buat melihat. Aku berikan telinga buat mendengar. Tapi sedikit yang bersyukur kepadaku. Jadi karena dalam ayat ini ditiupkan
ke dalam janin tadi, waktu sperma bertemu indung telur, ditiupkan ruhul hayat, ruh kehidupan. Ketika usia 6 bulan, ditiupkan ruhun nas, ruh manusia. 40 kali 4, 160 bulan. Bagi 3, artinya hampir 6 bulan. 6 bulan. Itu ditiupkan ruh ke dalam janin tadi. Makanya syukurannya di situ. Antara 6 sampai 7 ya, Maya? Begitu. Jelas, Sep ya? Iya. Mah, tapi ini saya kan udah punya anak 2 nih, Mah. Ya kan? Anak punya... Istri berapa? Ya 1. Nanya, lu ngapes ya? Enggak, ya 1, 1. 1, Mah. Ya. Teman istri minta lagi nih anak, Mah. Ya udah bikinin. Lah itu dia, maksudnya kan bagaimana kita menanggapi keinginan istri yang pengen momongan, sementara pihak pasangan masih harus memikirkan keinginan istri itu. Gimana sih Mas sebenarnya, Mah? Harusnya sebagai suami itu harus Sebagai gimana? suami, jalanin aja, mohon kepada Allah yang terbaik. Siapa tahu anak yang lahir sekarang menjadi orang paling hebat di antara anak yang lain. Kita nggak tahu kan. Pokoknya Mas istri minta bikin aja gitu, Mah ya? Bikin aja. Bikin aja Mas Bedu. Ya. Insya Allah Jarang nanti pulang rezekinya Ya. ada. Ntar abis syuting Mama Dede ya, sayang. Jangan langsung dong. saya alhamdulillah Mah kata istri semenjak saya syuting Mama Dede banyak perubahan dalam diri saya gitu. Kalau nggak berubah, Alhamdulillah. kelewatan. Iya. Masa orang yang sehatin yang di samping kagak robah-robah. Iya, yang Ntar tadi- tenang Gi, kalau macam-macam. Mulai sekarang gunting saya taruh tempat yang paling jauh Mah, gunting-gunting. Alhamdulillah mah gara-gara rumah Mama Dede juga saya banyak berubah. Apa aja berubah? Ini koretnya dikurangin. Iya, koret banget masa sebelumnya. Ya Tapi udah. alhamdulillah udah berkurang. Semoga Semoga, amin. berubah semuanya Berubah. Amin, ke arah ya yang Allah. baik. Amin. Nah, di segmen 3 juga ada perubahan nih ya. Perubahannya adalah jamaah punya kesempatan buat Iya. bertanya kepada kita. Pada kita, mohon maaf. Kepada Mama Dede. Terus saya suruh jawab lagi. Iya. Bahaya. Oke, siapkan pertanyaannya tentang tema kita hari ini, yaitu mendambakan buah hati. Apa saja pertanyaan silakan, yang penting ada kaitannya dengan tema hari ini. Ya, jamaah jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Rumah Mama Dede. Alhamdulillah kita kembali lagi di rumah Nah, sekarang waktunya untuk ibu-ibu nih bertanya langsung kepada Mama Dede soal mendambakan buah hati. Tapi sebelum itu saya mau dulu tes semangat-semangatnya ibu nih. Bu, galau bu? Iya, jangan galau-galau, karena segala kesulitan pasti ada kemudahan. Amin. Yuk langsung bu, ada yang ingin bertanya? Silahkan. Iya, Ibu. Dari Kampung Cerewet. Kampung Cerewet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dede dari Majelis Taklim. Acara dari Dede ke Dede. Dari desa ke desa, mah. Dede. Kirain. Sok. Dari Majelis Taklim Assalam Taman Wisma Asri Bekasi Utara. Bangga. Galau mah. Naon Dede. Begini mah. Apa hukumnya program bayi tabung menurut agama Islam? Program bayi tabung boleh asal syaratnya tidak ada orang ketiga. Misalnya sperma suaminya masukin diinseminasi ke indung telur istrinya. Yang salah sperma orang atau ditaruh di indung telur orang, itu yang salah. Kalau dia tetap suami istri Dede, itu diperbolehkan. Boleh jadi karena banyak berbagai alasan kenapa tidak hamil normal. Walaupun mereka berhubungan, kita tidak tahulah itu dokter yang ahlinya. Ntar saya ngomong salah lagi. Iya. Jadi itu adalah kalau memang dokter mengatakan bisa nih dengan diinseminasi, silahkan. Asal sekali lagi mereka masih suami istri. Tidak boleh yang sudah bercerai. Apalagi dia orang ketiga. Misalnya pengen anak pinter. Sperma profesor, doktor dan seterusnya diambil. Itu salah Dede. Selama dia suami istri, halal. Tapi maaf, biayanya mahal. Dan tidak semua yang berusaha Berhasil. belum tentu semuanya berhasil. Karena banyak yang gagal. Minta sama Allah yang terbaik. Oke Dede?
Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mama terima kasih atas Mangga. penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti nggak bisa tuh ya, ada bank sperma tuh berarti nggak bisa ya, Mal? Nggak bisa. Karena kita manusia bukan kayak kambing di cloning. Kalau ada bank sperma dimasukkan dengan indung telur seseorang, ini hukumnya haram. Karena manusia harus jelas nasabnya. Bapaknya siapa, nenek kakeknya siapa, anaknya siapa, ibunya siapa. Kalau di bank sperma masukin sama siapa yang pengen, dalam hukum Islam hukumnya haram. Tuh ya, baik. Selanjutnya. Selanjutnya ibu dari Koneng. Koneng. Brebes mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eva Trisnawati dari Majelis Taklim Al Munawaroh Kluwut Bulakamba Brebes. Kluwut. Kluwut, mah. Kluwut. Kluwut mah bikin rawon, mah. Kluwut. Kluwut mah. Kluwut. 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 Ya, Nah, iya, Mah, Kluwut. bener, Kampung Mah. saya tuh di daerah Bulakamba, Kelampung. Orang kampung ya. Mama tahu aja, gitu. Mama. Makanya mah. Kluwut. Ya, kalau nih mah Ada apa kluwut? Eva namanya. begini mah, saya punya teman nikah sudah lama banget. Nah, nggak punya keturunan sudah lama. Nah, itu mertuanya tuh suka kapan kamu tuh punya anak? Selalu begitu setiap datang ke rumah. Nah, itu sampai-sampai risih yang jadi istrinya. Nah, mertuanya itu minta sama anaknya yang laki itu meminta untuk nikah lagi mah dan menceraikan istrinya. Itu bagaimana mah? Kembali Hukumnya. kepada anaknya yang laki-laki ini. Oh iya. Mau nggak menceraikan istrinya? Tega enggak dia? Kalau dia mau nikah lagi mah dalam Islam tidak masalah, asal dia punya kemampuan. Nah, jangan kayak dia nih, nenek-nenek. Dosa lu jadi emak. Hadapi dengan iman kehendak Allah. Sekali lagi, tidak sedikit teman-teman kita yang 15 tahun baru punya anak dan seterusnya. Ini banyak di masyarakat kita. Makanya lihat mencontoh orang lain. Kalau si nenek-nenek tadi maksa, kapan ngasih anak sama anak saya? Kapan ngasih cucu sama saya? Sekali lagi, sudah saya katakan dari awal, Ibu Eva Trisnawati. Iya. Kalau di kita Ice. Ice. Ada masjid, Engkang nah gitu. ada Iya. masjid Dun Engkang Iya. di Tasik. Jadi Bu Eva, kalau itu yang terjadi, mertuanya bukan orang beriman. Kalau si anak lelakinya ini mau menikah lagi, silahkan selama dia punya kemampuan buat numpanin bini 2. Tapi kalau dia tidak rela, tidak masalah. Orang nggak punya anak juga masih bisa bajak pahala, urusin fakir, urusin yatim, anak orang banyak harus kita urusin kok. Begitu Ibu Eva Trisnawati, orang kampung Kluwut. Bertumben denger ya? Iya, Kluwut, Pak. Itu di ilmu bumi ada nggak? Ada, Pak. Ada pasti. Itu kalau Mama kirim pos nyampe. Cuman nyampe istighfar yang ngirim. Astagfirullahaladzim di mana ya nama? Nah itu, Mama perasaan sering banget ke sana, belum pernah ketemu Kluwut. Bulakambanya, Mama cari di Bulakamba. Bulakamba sering. Ya, dari Bulakamba itu ada kampung Kluwut. Iya. Ah, itu Nanti mampir mah ke Kluwut Mangga, mah. ntar suatu saat Iya. sampai ke Kluwut. Amin. Amin. Terima kasih mah penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini waktu dia lahir, Iya. emaknya penggemar Ice Trisnawati. Kang. Begitu diberanakin, tadinya udah punya rencana namanya Iya. Eva apa? Begitu dia lahir, udah dah, biar kayak Ice Trisnawati. Tapi cakep emang. Iya. Cakep. Saya mah nggak berani ngomong ya, Ma. Nggak usah, Mama Iya, aja. iya, Mama Cakep. aja. Kak Epa. Saya tahu padahal tadi udah mau ngomong tuh, Mama ngomong duluan dulu. Alhamdulillah Ya udah ngomong. Allah. Langsung Eva hidungnya megar. Selanjutnya. Yuk selanjutnya Ibu telur asin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Saya Zetarina dari Majelis Taklim Baitul Mukmin Perwira Bekasi Utara. Oke. Woi. Kalau di kelas paling terakhir pulang. Z. Iya, iya. Galau nih mah, Ada apa Jet? Jet doang, mah. begini mah,
Yang namanya orang sudah berumah tangga itu senantiasa berharap anak yang soleh. Ya. Berharap juga dari doa anak yang soleh untuk harapan di yaumil akhir kelak. Bagaimana mah kalau yang tidak punya keturunan? Ketika Rasul bersabda, ketika orang meninggal dunia semuanya putus amal ibadahnya kecuali 3, di antaranya anak soleh yang mendoakan. Jangan berpikir sempit sebagai seorang muslim. Buka wawasan Anda. Yang dimaksud oleh Rasul, anak yang soleh bukan hanya anak kandung. Kan tidak semua orang punya anak, bukan kehendak dia, kehendak Allah. Makanya pola berpikir kita jangan sempit. Yang disebut anak soleh, tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, guru kita, murid kita, pembantu kita, sopir kita, siapapun yang mendoakan dengan tulus, doanya sampai oke. Terima kasih banyak, Ma. Semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jangan jadi terima kasih. Dia bilang terima kasih banyak, Mama kembalinya banyak. Iya, Ma. Kembalinya banyak juga. Sama-sama nih, Ma, dari Bekasi. Dari Bekasi juga, Ma. Brebes. Dari 3B hari ini, Ma, jamaah kita. Bekasi, Brebes. sama Brebes. Iya. 3B. Kulut. Ambil napas dulu, Iya. Maknya. Kulut. Iya. Ma, Naon? jika misalnya ada seorang Lu istri. jangan norak jika misalnya. Misalnya, Ma. Udah jika Bahasa lu misalnya yang lagi. bener. Iya, Ma. Ya, coba ya, jangan pakai jika misalnya, jangan. Misalnya jika. Seandainya kan ganti seandainya. Misalnya, Ma. Ya. Misalnya ada seorang istri belum dikaruniain anak, terus suaminya udah ada bau-bau ingin beristri lagi. Ini bagaimana caranya? Apa? Udah ada PPN apa? Udah ada bau-bau ingin beristri lagi. Oh iya, pakai gitu. bau-bau ini lagi. Kelihatannya, Ma. Iya. gayanya pengen punya istri lagi. Iya, Ma. Bau-bau Harus bagaimana ini. sikap istri? Iya, yang pertama bagaimana biar bisa tegar gitu. Ma. Oke, nggak usah yang pertama. Sekaligus aja, sekaligus dari yang pertama ke terakhir. Iya, Ma. Kita sebagai istri, kalau Anda sudah sekian tahun tidak punya anak, kelihatannya suami mau kawin lagi, biarin aja. Karena dalam Islam pun diperbolehkan. Pankihu ma taba lakum minan nisa'i matna wa thulatha wa ruba. Boleh nikah 2, boleh nikah 3, boleh nikah 4. Dengerin kalian. Iya, Ma. Fa in khiftum Aduh. alla ta'dilu fawahidatan. Kalau Iya, Ma. kalian tidak bisa berbuat adil, cukup atau kalau atau belum dengerin. Kalau satu aja belum keumpanin, jangan mikirin 2. Tadi ada tepuk tangan kalian. Saya nemenin doang, Ma. Jadi Ya, saya iya. yang kena. Lu samaannya kalau nemenin. Jadi boleh. Walaupun istri Anda yang pertama punya anak 10, kalau suaminya punya kemampuan, tidak dilarang. Ini tidak punya anak yang pertama, pengen nikah lagi, silakan. Siapa tahu nikah 4 kali kagak punya anak, emang lelakinya yang mandul. Iya, Begitu, kan? Peh? Iya, Iya. Ma. Pikirkan matang-matang. Baik. Udah, Ipe udah kasihan, Ma. Waktu dia jomblo ditanya kapan kawin. Terus pas udah kawin takut ditanya kapan punya anak. Iya. Manusia kan begitu. Iya, pas udah punya anak ditanya kapan punya cucu. Iya. Gitu. Kapan-kapan. Terus aja. Tertanya kapan nyusul. Kalau udah seumur apa? Kapan mati? Ya udah. Oke, ya, Ma. Udah kemana-mana. Setelah ini kita kembali lagi tetap bersama kami di rumah. Mama Dede. Terima kasih Anda masih bersama kami di rumah. Mama Dede. Ya, alhamdulillah kita sudah sampai di segmen terakhir nih, Bu. Bagaimana tadi? Tausiah Mama jelas nggak, Bu? Alhamdulillah Ya. jelas. Nah, kalau kurang jelas, untuk mengingat kembali apa saja yang tadi sudah Mama sampaikan, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Mama Dede. Sekaligus nanti akan ditutup dengan doa juga oleh Mama Dede. Ya, untuk itu Mama kami persilakan. Baik ibu-ibu, pemirsa dimanapun Anda berada, semua manusia normal, kata Allah, pasti menginginkan anak. Zuyyina linnasi hubbus shahawati minan nisa wal banin. Manusia normal di alam dunia pasti menyukai 6. Menyukai anak-anak yang nomor 2. Orang yang belum punya anak pasti berusaha apapun yang mereka lakukan sebisa mungkin agar mereka mendapatkan anak. Namun ternyata punya anak, tidak punya anak itu bukan kehendak kita, tapi kehendak Allah. Manusia kewajiban berusaha diiringan dengan doa. Maksimal berusaha, hasilnya hak prerogatif Allah. Dalam surat Asy-Syura ayat 49-50 Allah berfirman, Lillahi mulkus samawati wal ard. Milik Allah lah segala yang di bumi yang ada di bumi. Segala yang di bumi dan semua yang ada di langit. Semua milik Allah. Allah menciptakan sesuatu sesuai kehendaknya. Allah berikan anak perempuan kepada siapa yang aku kehendaki.
Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Allah berikan anak laki-laki kepada siapa yang aku kehendaki. Allah berikan orang mandul. Dalam ayat ini jelas kalau ada keluarga anaknya semua perempuan, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya semua laki-laki, kehendak Allah. Kalau ada keluarga anaknya laki-laki, ada perempuan, ada itu kehendak Allah. Kalau ada orang mandul pun itu kehendak Allah. Jangan berkecil hati, semua pasti ada hikmahnya. Seandainya kita ditakdirkan tidak memiliki anak, saya yakin Allah memberikan yang terbaik buat kita. Karena Allah tahu kebutuhan kita, sementara kita tidak tahu apapun. Kita angkat tangan yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas sukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu ya Allah. Dengan kami diberikan hidup dan kehidupan. Kami senang, kami bahagia. Engkau berikan turunan buat kami. Laki-laki ada, perempuan ada. Oleh karena itu kami bersyukur kepadamu ya Allah. Seandainya ada orang yang kau berikan, belum berikan turunan, berikanlah kepada mereka turunan yang soleh, yang solehah. Amin. Seandainya pun ada orang yang takdirkan mandul, berikan mereka kebahagiaan. Bukan dari anak, tapi dari yang lain. Kami yakin engkau maha agung, engkau maha kuasa, engkau maha tahu kebutuhan kami, sementara kami tidak tahu apapun ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, berikanlah kepada kami yang terbaik menurutmu. Berikan kepada kami kesabaran, berikan kepada kami kesyukuran, dengan apa ketentuan yang berikan kepadamu ya Allah. Insya Allah kami menghadapinya dengan iman kepadamu. Kami yakin engkau berikan yang terbaik buat kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Mama Dede menjadi bekal kita untuk melanjutkan, untuk meneruskan perjalanan hidup kita nanti di rumah. Mudah-mudahan apa yang didambakan selama ini buah hati bisa Allah kabulkan. Apabila Allah berkehendak lain, kita terima sebagai takdir kita. Amin amin ya rabbal alamin. Mama terima kasih buat ilmunya. Ipe, terima kasih. Anda Bawi, terima kasih. Sama-sama. Buat jamaah rumah Mama Dede yang ada di rumah juga terima kasih atas perhatiannya. Dan apabila jamaah ingin bertamu dan berkunjung ke rumah Mama Dede, kami persilakan untuk menghubungi informasi yang ada di bawah ini. Dan Anda juga bisa follow Instagram kami di @rumahmamadede_tv1. Dan ingat, apabila berkunjung kemari, ya datang ke sini, ini tidak dipungut bayaran alias gratis. Pesan Mama nih, pesan sponsor. Soalnya bener. Jangan lupa untuk terus saksikan program Rumah Mama Dede setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam 8 pagi hanya di TV One. Dan insya Allah kita ketemu lagi di Rumah Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.